berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bersuka cita, bahagia karena berkat Tuhan menyertai hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang lebih baik selain kita menikmati hadirat Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Dan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami yang namanya sukacita, damai sejahtera, dan kelegaan. Bahkan beban berat kita Tuhan akan angkat, Tuhan beri kita kekuatan untuk bisa menanggung, bahkan mampu untuk menyelesaikannya. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percaya ketika kita dalam hadiratnya, ada kelegaan yang akan Tuhan berikan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena saat ini kami boleh kembali menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Kami merindukan hadirat Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kami merindukan Engkau lebih dari segala sesuatu Tuhan. Dan kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan. Kami akan mengalami kebebasan, kami akan mengalami kelegaan, damai sejahtera. Bahkan Engkau akan memberi kami kekuatan untuk menanggung segala perkara. Tuhan akan membuka pintu-pintu keluar untuk semua pergumulan-pergumulan kami. Kami sangat percaya anugerah-Mu itu cukup dalam hidup kami untuk mengatasi, untuk melewati semua permasalahan. Ini persembahan kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh haleluya, kami mengagumi Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami rindukan. Haleluya, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan
Tetap percaya kepada Tuhan, apapun situasi dan keadaan adalah pilihan hidup yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, Pak Heru, bagaimana kita bisa menikmati dan mengalami kuasa Tuhan yang penuh dengan mujizat itu? Saya katakan kepada dia, milikilah belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, berbelas kasihanlah terhadap sesamamu. Dia bertanya, apa hubungannya antara belas kasihan dengan mengalami kuasa mujizat Tuhan? Sangat terkait sekali. Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan lebih lanjut ya, nanti kita akan membahas pentingnya hati yang berbelas kasihan. Belas kasihan itu apa sebenarnya? Belas kasihan adalah sebuah perasaan yang menggerakkan sanubari kita. Sehingga ketika kita melihat orang yang menderita, orang yang susah hati, orang yang berbeban berat, hati kita begitu ternyuh, hati kita begitu sedih. Dan ada dorongan yang kuat dari hati kita untuk bisa menolong dia. Itulah belas kasihan. Itulah hatinya Tuhan. Kalau kita pelajari Injil-Injil yang ada di Alkitab, kita akan mengerti ketika Tuhan berbelas kasihan, melihat orang-orang yang penuh dengan berbagai penderitaan dan kesusahan. Hati Tuhan berbelas kasihan. Setelah itu Tuhan akan bergerak menyatakan keajaibannya. Oleh sebab itu saya katakan kepada orang itu, kalau ingin mengalami kuasa Tuhan yang penuh dengan keajaiban, milikilah hatinya Tuhan. Karena di situ Tuhan sedang bergerak, di situ Tuhan sedang lakukan sesuatu untuk memberi solusi bagi manusia-manusia yang sedang mengalami beban berat dan penderitaan. Tetapi sayangnya kadang-kadang kita lihat banyak orang Kristen justru tidak terlalu berbelas kasihan. Bahkan orang-orang yang melayani pun tidak ada belas kasihan terhadap orang-orang yang dilayaninya. Yang penting saya menyanyi, yang penting saya memain musik, yang penting saya berkhotbah, yang penting saya lakukan tugas penatalanan yang lain dengan baik. Tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh digerakkan belas kasihan terhadap orang-orang yang dilayani. Sehingga dalam pelayanannya sepertinya kering, dalam pelayanannya tidak mendemonstrasikan keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang memulihkan hidup banyak orang. Karena tidak ada belas kasihan. Bagaimana menurut saudara-saudara? Apa yang saya katakan tadi, kita kira-kira menurut pengamatan saudara-saudara memang nyata atau hanya karangan saya sendiri? Banyak sih ya sebenarnya. Iya. Ada pengalaman nggak? Nah, sebenarnya sih Evi nih Pak yang punya pengalaman. Iya ya Pak. Jadi gini Pak, teman saya pernah cerita, teman sepelayanannya dia tuh ada sebenarnya dia udah cukup lumayan sih di pelayanan mereka bagiannya gitu loh Pak. Ya sangat tekun, berdoa, segala macam deh, lakukan hal-hal yang sangat rohani gitu. Tapi setiap diajak melakukan kegiatan yang sosial, entah ke panti asuhan atau ke pemulung atau orang-orang yang di jalan, tuh dia suka keberatan gitu Pak. Kenapa lah, itu udah ada bagiannya, itu nanti udah ada dinas sosial lah, apalah gitu. Terus bukan hanya itu Pak, misalnya kalau ada di gereja gitu ya, di gereja mereka yang mungkin kondisinya kayaknya perlu dibantu, dia yang paling cepat untuk nanti aja dulu. Ini banyak sekali gitu Pak, rejectionnya dari dia tuh banyak sekali gitu. Nah itu bagaimana tuh Pak menangani orang itu? Jadi kalau misalnya ada yang sakit, ada yang mungkin gak datang karena masalah yang dia nggak tahu gitu, pasti cepat sekali membuat kesimpulan ya, wah dia males, dia nggak tanggung jawab. Ya, betul, bisa Pak, gitu. betul, Pak. Betul, Pak. Bukan bagiannya dia mungkin Pak, dia Iya. pikir. Dia rasa gitu. Ya, ini jebakan. Banyak orang melayani Tuhan, tapi sebenarnya tidak punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Yang ada berarti hanya sekedar penata layanan. Itu sebuah tugas organisasi, sebuah tugas sosial. Jadi yang penting pekerjaan dilakukan, bagian saya dilakukan. Jadi kalau yang dilayani dalam pergumulan atau apa yang mungkin membuat sebenarnya hidupnya susah begitu, ya kurang peduli.
Lalu berkata, ya udah itu urusannya orang lain lah, bagiannya yang lain. Tapi bagian dia kapan? Untuk peduli terhadap orang lain. Iya. Kapan? Iya. Sampai Tuhan Yesus datang. Waduh, nggak pernah berbelas kasihan. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44 itu menarik sekali ya. Kita kadang-kadang kalau baca ini dan kisah ini kan sering kita dengar bagaimana Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang itu hanya dengan 5 roti dan 2 ikan gitu ya. Tapi mari kita lihat dari sisi pentingnya belas kasihan. Tuhan itu hatinya penuh belas kasihan luar biasa. Kalau kita baca ayat 34 ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ini hati Tuhan. Melihat begitu banyak orang, dia langsung melihat kebutuhannya. Ini seperti domba yang tidak bergembala. Berarti domba-domba yang liar, domba-domba yang kurus kering, domba-domba yang mungkin kelaparan, domba-domba yang penyakitan. Karena domba kalau tidak bergembala biasanya memang seperti itu. Menjadi liar, menjadi penuh penyakit, menjadi kurus kering. Itu yang terjadi. Kemudian Yesus mengajar mereka. Ini ketika saya baca ini selalu diingatkan, kalau saya mengajarkan firman Tuhan, saya khotbah nggak ada belas kasihan, berarti saya sedang jualan obat. Saya tidak sedang sungguh-sungguh mengasihi sesama. Yesus mengajar karena apa? Didorong oleh belas kasihan. Karena melihat orang-orang yang datang itu benar-benar memang dalam keadaan yang tanpa arah. Mereka benar-benar secara rohani sakit luar biasa. Mereka perlu mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita lihat ini kan baru cerita awalnya sebelum Yesus melakukan mujizat yang luar biasa dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Dimulai dari belas kasihan. Beda dengan murid-murid. Ayat 35 dan 36 kan. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepada mereka dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitarnya. Nah, itu murid-murid itu gambaran kita semualah. Kalau bisa nggak perlu tanggung jawab. Kalau bisa orang lain yang mengerjakannya. Kalau bisa suruh ngurus masalahnya sendiri. Yang penting saya ikut Tuhan. Gitu kan, saya dekat dengan Tuhan. Saya menikmati berkat Tuhan. Itu yang dilakukan murid-murid itu. Suruh pergi Tuhan. Mereka itu kan udah malam larut. Sulit, mereka perlu makan. Kelihatannya peduli kan. Tetapi kepedulian yang lahir dari motivasi ingin menghindari tanggung jawab. Kata-kata manis yang sebenarnya menghindari panggilan Tuhan. Ngeles ya Pak? Iya ngeles, nggak tahu itu ngeles. Ngeles apa? Ya, ada banyak orang seperti itu. Jadi rajin berdoa, rajin melayani sebenarnya nggak peduli. Hati Tuhan itu belas kasihan. Mujizat setelah itu, ketika mereka akhirnya mengikuti apa yang Tuhan katakan. Mereka pengen menghindar, tetapi Tuhan kan jelas berkata di ayat 37 kan, kamu harus memberi mereka makan. Berarti ketika mereka mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, mujizat itu terjadi. Mengapa tadi saya bilang di awal, kalau ingin mengalami kuasa mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, taruh di hatimu belas kasihan seperti hatinya Tuhan. Karena di hati yang berbelas kasihan itulah kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan bergerak untuk menjamah dan memulihkan kehidupan manusia. Amin. Nah sekarang Pak, bagaimana menumbuhkan rasa belas kasihan itu di hati kita? Jadi ingin alami keajaiban, kita semua alami, pengen ya. Iya kita mau dong semuanya Pak. Tapi belas kasihan itu ditumbuhkannya perlu penyangkalan diri loh. Justru itu Pak sekarang mau belajarnya. Iya. Tadi di ayat 37 tadi yang saya sedikit baca di awal tadi ya. Kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli makan roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Apa yang Tuhan katakan? Kalau kamu
melihat itu, melihat mereka begitu banyak, mereka lapar, mereka lemah, mereka lelah, apa tanggung jawabmu? Tuhan berkata, ambil tanggung jawabmu. Jadi hal pertama yang supaya hati kita dipenuhi belas kasihan Tuhan, kita harus terbiasa mengambil tanggung jawab dalam hidup ini terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Bagian terpenting dalam pelayanan sebenarnya bukan sekedar saya jadi penerima tamu, saya main musik, saya menyanyi, saya berkhotbah, saya membaca warta, saya menaikkan doa syafaat. Tidak. Bagian terpenting dalam pelayanan adalah saya hadir dalam hidup seseorang untuk memberi pertolongan supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya mereka mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Itu bagian pelayanan terpenting. Jadi bukan sekedar aktivitas yang disebut orang melayani itu, tidak. Tetapi dorongan belas kasihan itu, karena saya kasihan, saya ada belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Makanya saya akan menyampaikan firman Tuhan, apa yang pesan Tuhan, apa yang perlu mereka dengar supaya mereka bisa menemukan jalan yang benar, supaya hidup mereka berubah. Makanya saya berkhotbah. Demikian juga yang menaikkan puji-pujian, harusnya kalau hatinya penuh belas kasihan, saya ingin memimpin puji-pujian, saya ingin menaikkan puji-pujian supaya dorongannya apa? Supaya jemaat mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, supaya hidup jemaat diubahkan, supaya mereka menikmati hadirat Tuhan, bukan sekedar tampil. Kalau sekedar tampil, kita sebenarnya sedang jadi artis dalam ibadah. Tidak, ambil tanggung jawabmu, hadir dalam hidup seseorang, supaya orang itu bisa mengenal Tuhan, bisa bertumbuh dalam kebenaran Tuhan, mengalami perubahan hidup karena kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Tanggung jawab itu harus diberikan. Walaupun mungkin ada banyak keterbatasan. Murid-murid juga kita nggak punya. Kalau memberi mereka makan, wah itu kan banyak sekali, 200 dinar, berarti itu anggaran yang sangat besar sekali. Tetapi memang bagi Tuhan manusia lebih penting daripada uang. Manusia, jiwa manusia lebih penting daripada uang, daripada jiwa. Karena bagi Tuhan jiwa manusia begitu berharga, begitu penting. Dia serahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Karena manusia itu sangat berharga. Yang kedua, kita harus menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan itu biasanya bekal perjalanan sehari, terutama untuk anak-anak. Jadi kalau itu diserahkan, berarti orang yang punya itu nggak punya apa-apa lagi. Ini bagian sulit. Kalau kita punya 10 porsi, kita berikan 1, masih lebih mudah. Bahkan mungkin kita punya 2 porsi, kita berikan 1, masih mudah, kita masih bisa makan. Tetapi kalau kita hanya punya 1 porsi untuk diri kita, perjalanan kita masih jauh. Dan itu harus kita serahkan, itu sulit. Kalau orang punya belas kasihan, rela akan memberikan apa yang dia punyai. Yesus berikan segala-galanya bagi kita. Karena hatinya penuh dengan belas kasihan terhadap kita orang berdosa ini. Kalau kita berbelas kasihan, kita membiasakan untuk menyerahkan apa yang kita punyai dipakai oleh Tuhan. Untuk jadi berkat. Tidak peduli kita punya berapa. Tetapi orang yang punya belas kasihan selalu rela berbagi. Selalu rela memberi. Selalu rela untuk apa yang dia miliki itu dipakai Tuhan. Memberkati orang lain. Ketika kita rela memberi apa yang kita miliki, kalau itu terbiasa, jadi sebuah kebiasaan, hati kita akhirnya selalu fokusnya pada kepedulian terhadap orang lain, belas kasihan. Jadi bukan untuk aku apa, untuk aku mana, untuk aku sendiri aja kurang. Ya itu ya tadi Pak ya, lebih prioritas ke orang bukan ke dianya. Iya betul. Sekalipun dia nggak ada juga nggak apa-apa. Iya,
Iya, kalau memang Tuhan gerakkan hatinya, Tuhan minta, dia rela lepaskan. Orang yang itu kan hatinya Tuhan. Makanya ketika orang punya belas kasihan sampai dia rela serahkan miliknya kepada Tuhan untuk jadi berkat, untuk memberkati orang lain, maka hatinya akan dipenuhi dengan belas kasihan. Makanya kalau pengen punya hati belas kasihan, berat juga ya. Sulit, karena kita harus menyangkal diri dan rela memberi, berbagi. Bahkan dalam kekurangan kita pun kita mau untuk memberi, melepaskannya lebih sulit. Kadang-kadang punya banyak sekali aja, melepas sedikit aja sulit sekali. Iya. Iya, Apalagi nggak ada ya. Pak? apalagi nggak ada. Begitu aku serahkan, aku nggak ada makanan lagi. Apa-apa. Itu berat. Tetapi orang yang berbelas kasihan bisa sampai titik itu. Tentu saja ini sebuah latihan, ini sebuah pembelajaran hidup terus menerus. Itu hatinya Tuhan. Jadi tetap ingin punya hati belas kasihan. Amin. Ya, serahkan apa yang jadi milikmu kepada Tuhan. Amin. Yang Tuhan ingin minta darimu, Amin. serahkan. Ya. Yang ketiga, kita harus berani melangkah dalam iman, ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Bisa kita bayangkan 5 roti dibagi 12 murid. Kan itu dibagi-bagi kepada murid-muridnya. Berarti tinggal sisa berapa itu kecil-kecil. Ada yang separuh, ada yang kurang dari separuh. 2 ikan dibagi 12. Iya. Saya bayangkan kalau misalnya Petrus yang dapat ekornya yang kecil gitu ya. Itu mungkin dia kan yang suka spontan gitu ya. Mungkin bisa aja tanya kepada Tuhan, ini hanya kecil sekali. Disitulah ketika orang berbelas kasihan, biasanya dia pada titik ketidakmampuan, apalagi yang dia miliki kan sudah diserahkan kepada Tuhan. Dia mulai pada titik di mana dia sadar kalau dia ingin menolong orang, dia ingin jadi berkat bagi orang lain, dia ingin hidupnya, kehadirannya itu bisa mengubah kehidupan orang lain. Dia sadar sebenarnya dia nggak punya apa-apa. Yang dia punyai pun itu sedikit, yang sedikit pun kalau Tuhan nggak kasih nggak punya dia. Berarti ketika dia melangkah dengan iman. Sepenuhnya saya lakukan ini karena Tuhan yang memerintahkannya. Amin. Tuhan yang menginginkannya aku melakukannya. Nah ketika dia melangkah, coba ini mujizat mulai terjadi. Begitu murid-murid membagikan potongan-potongan roti dan ikan yang kecil-kecil itu kepada kelompok-kelompok orang yang sudah mereka buat, maka yang di tangan mereka tidak pernah habis. Sampai semuanya bisa makan sampai kenyang. Mereka sendiri juga bisa makan sampai kenyang. Bahkan akhirnya mereka bisa membawa pulang tuh. Masih ada sisanya. Sebelumnya mereka hanya pegang 5 roti 2 ikan. Tetapi setelah mereka bergerak dalam belas kasihan Tuhan luar biasa, mereka pulang dengan berbakul-bakul roti dan ikan. Kelimpahan. Itulah kuasa belas kasihan Tuhan ketika bergerak memenuhi hati kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin saudara sedang merindukan keajaiban Tuhan, saudara sedang merindukan pertolongan Tuhan, saudara sedang merindukan hal-hal di mana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Jangan fokus pada dirimu, mulai belajar. Kalau hanya untuk diri kita, selalu kita merasa kurang. Tetapi biarlah di hati kita, mulai kita tumbuhkan, mengalirlah belas kasihan Tuhan di hatimu terhadap orang-orang di sekitarmu. Ketika hatimu makin hari dilimpahi dengan belas kasihan Tuhan, maka engkau akan bergerak dalam kuasa Tuhan, dalam keajaiban Tuhan. Apa yang kau lakukan itu diberkati Tuhan. Apa yang kau lakukan akhirnya menyatakan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Kita bersatu dalam doa. Saudara-saudara yang mengikuti program ini, pergumulan apapun yang saudara hadapi, percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Tetapi Tuhan melihat hatimu. Ketika engkau hanya memikirkan dirimu sendiri, itu menghalangi kuasa Tuhan bekerja.
Tetapi ketika hatimu tetap melimpah dengan kasih, kepedulian, dan saudara selalu rindu jadi berkat bagi orang lain, itu sesuai dengan hatinya Tuhan. Tuhan akan meresponi pergumulanmu, meresponi doa dan seruanmu. Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib, sehingga kuasanya yang penuh keajaiban itu akan saudara alami. Melalui apa yang kau kerjakan, keajaiban terjadi. Melalui apa yang engkau lakukan, maka perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu terjadi. Bapa di surga, engkau melihat pergumulan-pergumulan anak-anakmu, apapun pergumulannya. Kami bersyukur karena hati Tuhan selalu penuh dengan belas kasihan. Ketika hati Tuhan dipenuhi dengan belas kasihan, tergerak dengan belas kasihan, maka orang-orang yang sakit mengalami kesembuhan, orang-orang yang lemah dikuatkan, orang-orang yang dalam kebingungan, kehilangan arah, dibawa kembali di jalan yang benar, orang-orang yang hidup dalam kegelapan dibebaskan menuju terang, bahkan orang-orang yang sudah frustasi dengan hidupnya, orang-orang yang hampir menyerah dengan hidupnya, dia ingin berubah, tetapi dosa, kejahatan, hal-hal yang buruk begitu mengikat hidupnya. Tetapi ketika hati Tuhan tergerak dengan belas kasihan, maka mereka akan mengalami kemerdekaan dalam hidup mereka. Bapa di surga, penuhi hati kami dengan belas kasihan-Mu hari demi hari. Ketika kami melihat orang-orang yang mengalami pergumulan berbeban berat, orang-orang yang letih lesu, orang-orang yang kehilangan pengharapan, orang-orang yang merasa sendirian tidak punya siapa-siapa, orang-orang yang hidup dalam kuasa iblis, dalam ikatan-ikatan kuasa dosa. Hati kami tergerak dengan belas kasihan-Mu Bapa. Kami tidak hanya membicarakannya, kami tidak hanya menggosipkannya, kami juga tidak menghakimi mereka. Yang ada adalah hati yang tergerak dengan belas kasihan untuk menolong mereka, untuk melayani mereka, untuk menjadi alat Tuhan yang membawa pemulihan dalam hidup mereka. Urapi hati kami, urapi pikiran, urapi kata-kata kami, urapi semua pelayanan kami, supaya sungguh-sungguh menyatakan kehadiran Tuhan yang ajaib itu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik kepada kami semua. Biarlah hati yang penuh belas kasihan itu juga memenuhi di hati hamba-hambamu yang melayani. Orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Mereka tidak sekedar melakukan aktivitasnya. Mereka tidak sekedar tampil di depan jemaat dengan tugas-tugas mereka. Tetapi ketika mereka tampil di mimbar, ketika mereka berkhotbah, ketika mereka membaca warta, menaikkan doa, mereka memimpin puji-pujian, mereka memainkan musik, apapun yang mereka lakukan, belas kasihan Tuhan itu mengalir di hati mereka. Sehingga pelayanan-pelayanan yang ada di gereja-gereja itu selalu menyatakan kehadiran-Mu yang penuh kuasa, dilimpahi dengan berbagai keajaiban-Mu Tuhan. Orang-orang disembuhkan, orang-orang dipulihkan, orang-orang dimerdekakan. Karena gereja menjadi tempat yang penuh dengan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Bangsa ini akan sulit untuk bangkit. Bangsa ini akan sulit untuk mengalami pemulihan jika Engkau tidak berbelas kasihan untuk menolong, untuk memberkati bangsa kami. Nyatakan belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Tuhan, dan berikan pemulihan kepada bangsa dan negara kami dalam segala sesuatu yang ada. Secara politik ada keamanan, ada ketertiban yang baik, masyarakat juga dalam keadaan damai sejahtera, usaha-usaha yang ada di Indonesia berjalan dengan aman, dengan baik, dengan suasana sistem yang baik, yang aman. Semua orang berusaha baik di sini dan
akhirnya ada kemajuan terjadi pemulihan ekonomi bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau layak menerima segala yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah sendirian karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Oleh sebab itu jangan pernah ragu untuk menghampiri tata kasih karunia-Nya, pergumulan, masalah apapun, percaya Tuhan penuh dengan belas kasihan akan memberimu pertolongan. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silakan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami saudara semua semakin diberkati Tuhan, mendapatkan jalan keluar untuk masalah-masalahmu dan saudara semakin mengasihi Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada